Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah majlis ta'lim Mushola al-Mujahidin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ketua Mushola Al-Karam Bapak Muhammad Madu dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan para asatizah serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Senin ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali di ruangan Mushola Al-Mujahidin untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan balasan pahala kepada kita yang sebesar-besarnya. Dan juga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan babus sabar, bab tentang sabar. Ini baru beberapa ayat yang saya sampaikan ya. Jadi sabar itu intinya yaitu mengendalikan hawa nafsu, itu intinya ya. Jadi nafsu terhadap apa yang Allah perintah bawaannya benci begitu, ogah dia. Kita kerjain juga itu perintah, karena memang perintah dari Allah mau bagaimana lagi. Ya, kita ciptaan Allah, kita diberikan rezeki kepada Allah oleh Allah, maka mau nggak mau harus nurutin kemauan Allah, kasarnya begitu. Nah kemauan Allah kepada kita ya laksanakan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Ketika melaksanakan perintah, ada beberapa perintah mungkin semuanya ini ya bawaannya kita benci, sembahyang, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Bawaannya benci, toh kita kerjain juga, itu namanya sabar. Maka sabar menghadapi perintah saya artiin ulet, ya, pantang menyerah. Tetap kita kerjain walaupun susah payah kita kerjain juga karena memang perintah wajib ya. Kalau perintah sunat ya masih bisa ditawar lah, artinya mungkin dia kerjain itu kan nggak sampai dosa. Tapi kalau ini wajib tidak boleh tidak ya, kecuali memang ada kelonggaran lagi itu apa masih boleh lah ditinggalkan karena ada kelonggaran seperti misalnya orang lagi sakit ya bolehlah nggak puasa Ramadan, tapi kan tetap aja nanti diwajib mengqadha. Jadi terhadap perintah kita kerjain walaupun pahit begitu, walaupun gak enak. Terhadap larangan kebalikannya kita tinggalkan walaupun menggiurkan, walaupun menarik, ya, walaupun kelihatannya asik begitu. Tapi karena haram mau dibilang apa? Tinggalkan. Ya, begitu. Nah kemudian terhadap musibah yaitu kita biasanya kan kalau orang musibah bawaannya marah, bawaannya ngamuk begitu. Kita tahan dari rasa marah, kita tahan ngamuk, kita terima apa yang kita derita. Ya, kemudian paling kita berusaha mencari jalan keluar sambil berdoa. Itulah kesabaran menghadapi musibah. Ada lagi kelas tinggi ini, cuman ini nggak mesti ini. Ada kelas tinggi yaitu sabar dari keinginan yang halal. Keinginan yang halal banyak sekali, ya. Tapi toh kita batasin. Oh itu hebat sekali itu orang. Padahal boleh ia kerjakan, tapi dia sabar, ya. Diogah turutin. Ya. Jadi misalnya nih masalah makan, duitnya ada, duitnya banyak, makan apa juga. Bisa aja toh dia nggak demikian ditahan begitu ya, dimakan biasa aja lah begitu ya. Ya sewaktu-waktu enak ya wajar lah, tapi nggak nurutin. Kan ada istilah tuh kalau orang kaya dia bukan takut lapar, bukan mikirin besok ntar makan apa enggak. Orang kaya nggak begitu, yang dipikirin ntar mau makan apa yang enak ya. Lain dengan orang miskin, makan apa enggak apa makan kan begitu ya. Nah ini juga harus ya istilahnya keinginan yang sifatnya mubah
keinginan mubah, keinginan yang dibolehkan, nah, jangan diturutin juga. Jangan diturutin juga, itu sabar tingkat tinggi itu. Ya, itu nggak wajib itu. Dia mau turutin keinginan turutin, yang penting halal. Yang penting halal begitu. Nah, ada beberapa ayat yang udah dibahas, yaitu seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Artinya Allah ini memerintahkan kepada orang yang beriman supaya sabar. Kemudian itu arti isbiru dan juga wasabiru. Artinya kuatkanlah kesabaran kamu dan jangan kalah dibandingkan kesabaran orang kafir. Ketika perang, orang kafir berperang. Tapi kan tujuan mereka apa sih? Itu agama mereka. Agama mereka agama nggak jelas. Agama yang nggak diredoin. Mereka berani berperang, sakit berperang, luka di dalam berperang, bahkan tewas dalam berperang. Mereka sabar. Kenapa kamu hai orang Islam yang istilahnya di atas agama yang benar, kenapa nggak sabar? Begitu. Itu arti wasabiru. Kalahkan orang kafir dengan kesabaran kamu. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir di bidang kesabaran. Kemudian ayat yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini ayat Allah menguji kita. Memang dunia ini darul bala, tempat ujian. Ya. Jadi nggak ada hidup tanpa ujian. Ya begitulah. Si kaya diuji, si miskin diuji. Si sehat diuji, si sakit diuji. Ya, si kaya diuji dengan kekayaannya, bersyukur apa enggak? Si miskin diuji dengan kemiskinannya, bersabar apa enggak? Si sehat diuji dengan kesehatannya, dipergunakan untuk apa tuh kesehatan? Ya. Kemudian si sakit diuji dengan sakitnya, apakah dia sabar, marah-marah atau tidak? Ya. Jadi semuanya diuji. Itu hidup demikian. Maka ujian bawaan hidup. Ya. Kalau ogah mendapat ujian, ya jangan hidup. Tapi kan nggak mungkin. Kita memang udah jedok di sini, udah hidup, udah dilahirkan, mau nggak mau mesti dihadapin. Ya. Jadi Allah uji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sedikit takut. Ya. Cuma sedikit, nggak banyak. Ya. Takut jatuh, takut ini, takut diserang, takut dicuri, takut macam-macam takut tuh. Yaitu ujian dihadapin. Dan semestinya dari sebab takut melahirkan, mengakibatkan kewaspadaan. Jadi waspada jadinya. Ya, takut jatuh ya hati-hati supaya nggak jatuh. Bagaimana nih? Takut ketabrak juga begitu. Hati-hati di jalan. Jadi demikian saudara-saudara, diuji dengan sedikit rasa takut. Walju, dengan sedikit lapar. Ya, jadi kelaparan begitu terjadi. Wa naqsim minal amwal, dengan sedikit kekurangan dari harta, ya, kemiskinan. Wal anfus, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal di antara keluarga dalam skala besar, dalam skala negara, dalam peperangan banyak yang meninggal. Jadi kurang personil, kurang pasukan karena banyak yang meninggal. Diuji. Maka nanti bagaimana caranya ini? Jumlah yang sedikit tapi bisa menang melawan musuh, ya mesti dipikirin jalan keluarnya itu. Jadi emang diuji, banyak yang meninggal dalam peperangan. Ya, wasamarat, diuji dengan sedikit, buah-buahannya nggak panen, ya mungkin ya buah-buahannya istilahnya diserang hama, gitu, gagal panen. Maka ini diuji juga. Para petani lebih berat lagi memang. Ya, para petani paling berat itu. Petani paling berat ya diuji. Petani cabai, petani bawang, petani sayuran, petani macam-macam. Ya. Tapi sekarang para petani ya lumayan lah. Lumayannya istilahnya hasil pertanian ya mahal lah begitu ya. Enggak murah banget enggak. Jadi mereka ada semacam masukan uang dari hasil panennya. Ya itu gagal panen sewaktu-waktu.
nggak setiap waktu nanem gagal, setiap nanem gagal. Nampaknya sih nggak demikian. Sekarang alhamdulillah ya. Jadi manusia berusaha supaya panennya berhasil. Bahkan kalau istilah zaman dulu setahun panen sekali, sekarang setahun berkali-kali. Ya, dengan adanya pupuk dan sebagainya, ya kebiasaan manusia. Gitu. Jadi sedikit sebetulnya nggak banyak diuji. Cuman manusia ketika sedikit diuji udah ya istilahnya berat banget bawaannya. Padahal itu yang diuji cuman sedikit. Contohnya diuji dengan kehilangan uang. Yang hilang sama yang ada banyakan mana saudara-saudara? Banyakan yang ada. Diuji dengan kebakaran begitu. Ya, yang kebakaran sama yang ada masih banyakan yang ada. Ya, diuji sakit, ya, sehat sama sakit kayaknya banyakan sehat juga. Maka manusia adalah sabar lah. Ya, sebetulnya ingat bahwa yang diuji sedikit, masih banyak yang dikasih ketimbang yang diambil sama Allah. Semestinya begitu. Sikap orang yang diuji demikian, sehingga dia jadi bijak, jadi sabar begitu. Jadi dewasa pikirannya, nggak kalang kabut. Ya, kalang kabut. Kemudian di ujung ayat wabasyiris sabirin, disuruh beri kabar gembiranya orang yang sabar ya. Kabar gembiranya yang mereka mendapat pahala, mereka mendapat ampunan. Ya, begitu. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini salah satu contoh ayat yang menerangkan bahwa orang yang sabar pahalanya enggak pakai dihitung, enggak pakai ditaker, enggak pakai ditimbang, enggak pakai diukur, dibrojolin aja begitu. Ya, itulah katanya kesabaran, memberi buah yang manis ya. Itu. Kemudian ada lagi ayat walamau sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar kemudian memaafkan. Ini tingkat tinggi ini. Ketika dia melawan setimpal, agama masih membolehkan. Ya, agama masih membolehkan membalas setimpal. Yang enggak boleh membalas berlebihan. Yang keren udah maafin bagi lagi. Ini sih keren banget ini. Ya, maka dikatakan orang yang sabar, nggak ngelawan dia, wa ghafara, dan memaafkan lagi. Dia nggak memaafkan hak dia. Agama nggak melarang. Nah ini yang punya sifat sabar dan memaafkan itu adalah sifat-sifat yang diutamakan. Azmil umur. Perkara yang diutamain, perkara yang paling utama, perkara yang paling hebat. Ya, memaafkan ya, dan sabar. Kemudian di ayat selanjutnya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Artinya minta tolonglah dengan kesabaran dan minta tolonglah dengan sholat. Jadi pergunakanlah sabar, pergunakanlah sholat untuk menghadapi segala ujian, untuk menghadapi segala macam yang dihadapin. Ini dua katanya, sabar dan sembahyang untuk menghadapi segala macam gitu. Jadi seseorang kan tadi saya bilang pasti hidupnya dapat ujian. Nah di antara obat untuk mendapat ujian itu ya tidak lain sabar. Ya, makanya ada ayat ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat penolong kamu. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya sabar tadilah, ya, sabar menghadapi perintah ulet, sabar menghadapi larangan, jangan mudah terbawa, tergiur, sabar menghadapi musibah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah, gitu. Ya, kemudian dia sembahyang, mohon kepada Allah begitu, supaya Allah berikan ganti dari musibah yang diderita. Nah, itulah cara agama. Cara agama untuk menghadapi segala cobaan, sabar dan dekat kepada Allah. Ya, kan sholat itu semacam dialog, ngomong ente ame Tuhan. Ya ngomong udah, mohon, berdoa, minta apa aja.
di dalam sholat. Apalagi kan sholat sendirian, panjangin doanya. Doa apa yang minta di situ, baik ketika lagi sujud ataupun ketika lagi tahiyat terakhir, ya, atau habis sholat misalnya kan. Itulah tempat doa di dalam sholat. Nggak layak ente berdoa ketika lagi ruku misalnya, bukan waktunya di situ. Duduk di antara dua sujud bukan bentuk doa. Tahiyat pertama di situ pendek malah. Ya, jadi tempat doa sujud ame tahiyat terakhir. Berdoalah katanya, apa yang kamu minta gitu, dengan sembahyang itu. Kemudian di penghujung ayat Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kebersamaan Allah kepada orang yang sabar dalam bentuk taufik, dalam bentuk pertolongan. Jadi Allah bersama orang yang sabar. Bersama di sini bukan Allahnya, tapi ya bantuan Allah, taufiknya, ya, ketentraman yang Allah berikan, ya, ganti yang Allah berikan. Itu pengertian innallaha ma'as sabirin. Kemudian di ayat terakhir di bab ini, wa qala ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami akan uji kamu sehingga kami mengetahui mana yang berjuang, berperang di antara kamu dan mana yang sabar ketika berperang. Jadi adanya musuh yang akan menyerang umat Islam membuat orang Islam angkat senjata. Jadi adanya musuh ini ujian ini. Ujian. Dia harus hadepin. Kalau dia enggak hadepin, ya habislah umat Islam, dibinasakan. Harus angkat senjata, diuji dengan mengangkat senjata. Itu yang disebut wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Sungguh kami uji kamu sehingga kami tahu mana yang mujahidin, mana yang berjuang. Begitu. Hatta na'lama al mujahidina minkum was-sabirin, sehingga kami tahu mana yang berjuang di antara kamu dan mana yang sabar dalam perjuangan. Dalam perjuangan mesti sabar. Ya, lihat itu para tentara, para pejuang meninggalkan rumah. Ya harus sabar. Pahit memang. Entar luka dalam peperangan. Ya, lapar, kemudian macam-macam lah rintangannya. Ya, tidur nggak tenang udah, nggak netep begitu. Karena dia harus siap terus menghadapi musuh yang tiba-tiba bisa datang. Jadi perlu kesabaran dan keuletan. Mungkin kalau nggak ulet, pulang aja dah, gogah kan begitu. Wah nggak bisa itu namanya nggak lulus itu. Jadi Allah pengen tahu mana yang sabar, mana yang tidak. Maka ujiannya berat. Mungkin zaman sekarang ujiannya enteng, di zaman Nabi berat. Angkat senjata. Makan susah, pakai susah, tinggal juga susah. Berperang lagi, bukan main. Zaman dulu itu. Zaman sekarang kita ya nggak ada peperangan lah. Paling perang melawan hawa nafsu, paling begitu. Ya, ujian ya walaupun agak berat ini, ujian yang disebut virus corona. Ya, tapi kan istilahnya masih banyak yang Allah berikan kepada kita daripada yang diambil. Mungkin ada yang meninggal di antara orang Indonesia, tapi kan masih banyak orang Indonesia. Kalau dilihat dalam keluarga ada juga yang meninggal gara-gara virus, tapi kan yang hidup masih ada. Ya harus sabar dihadapin sambil mencari jalan keluar. Maka dibuatlah jalan keluar yang disebut protokol kesehatan ya, untuk menghadapi itu dengan cara waspada supaya nggak kena virus bagaimana. Itulah yang tadi saya bilang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami uji kamu dengan sedikit rasa takut kena virus, takut begitu. Ya wajar, bukan pengecut, bukan. Ini dia takut kemudian menimbulkan kewaspadaan, maka diwaspadai. Enggak sembrono, disabar menghadapi.
Seandainya kena ya dihadapin. Apa-apa buat begitu ya. Harus isolasi dan seterusnya dan ntar seandainya meninggal ya mati syahid. Ya, baik sembuh dari virus ya alhamdulillah. Ya begitulah orang Islam. Orang Islam selalu menghadapinya dengan tabah ya. Kemudian dikatakan di sini wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat-ayat di dalam memerintahkan untuk sabar, wa bayani fadlihi, dan ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan sabar, katsiratun ma'rufatun, artinya banyak tuh ayatnya, dan juga diketahui udah maklum, ma'rufah, udah dimaklumi, banyak orang tahu tuh ayat-ayatnya yang berkenaan dengan sabar. Selesai saudara-saudara, memasuki hadis pertama. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ini hadis dari Abi Malik. Berkata Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Arti letterlek, at-tuhuru bersuci. Itu berwudu diantaranya. Jadi bersuci seperti berwudu, syatrun setengah, al-iman ya bisa dikatakan iman. Iman itu ya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya iman itu. Ini menunjukkan kedudukan berwudu. Ya, karena memang wudu itu kan miftah, kunci dari sembahyang. Ya, dan wudu itu kan bersih, ya, memberikan semacam ya dorongan kepada yang berwudu supaya bersih batinnya, sebagaimana bersih zahirnya. Agama Islam agama bersih. Jadi ini kedudukan berwudu tinggi banget. Dia separuhnya iman. Ya, itu tafsiran pertama, itu pemahaman. Ada pemahaman kedua, at-tuhuru syatrul iman. Artinya at-tuhur bersuci itu syatrun setengah, al-iman artinya as-salat. Itu yang dipegang oleh Imam Nawawi. Dia mengartikan al-iman di sini artinya sembahyang. Jadi berwudu itu setengah dari sembahyang. Ya. Berwudu itu kedudukannya ya, separuh dari sholat. Karena memang wudu itu alat untuk sholat. Ya. Jadi apapunlah maknanya dari iman tersebut. Jadi iman ini ada yang mengartikan iman, yaitu iman yang kita kenal, iman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ada iman yang mengartikan as-sholah, yaitu sembahyang. Ada dua pendapat di dalam pemahaman ini. Ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Jadi berwudu itu atau bersuci itu separuh dari iman. Ada yang mengartikan separuh dari iman yang sebenarnya, ada yang mengartikan separuh dari iman, maksudnya dari sembahyang. Jadi di sini berwudu ya, diterangkan kelebihan berwudu, kedudukan berwudu. Ya. Dia mempunyai kelebihan dan keistimewaan karena dia merupakan syarat sahnya sembahyang. Kemudian ini kan babnya bab sabar. Mana bab sabarnya nih, tentang cerita sabarnya? Belum nih. Walhamdulillah tamla'al mizan. Ucapan zikir alhamdulillah dan seterusnya itu kalau dia jedok katanya diumpamakan tuh yaitu memenuhi timbangan. Nanti di akhirat kan ada timbangan. Semua perbuatan manusia ditimbang ya, untuk membuktikan keadilan Allah. Ya, padahal Allah sudah tahu, tapi biar ini manusia merasa diperlakukan dengan benar, dengan adil, maka mereka lihat nanti hasil perbuatan mereka. Nah ini Nabi bilangin katanya, zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya. Tinggi sekali, karena memang artinya kan cakep sekali itu. Dia memuji Allah. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Memuji terus, nikmat kayak nggak nikmat kayak begitu. Jadi eling terus kata orang sekarang. Ya. Cakep sekali ini orang. Ya. Jadi itu zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Kemudian ditambah lagi hadis selanjutannya wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kemudian ucapan subhanallah
ucapan zikir subhanallah, juga ucapan zikir alhamdulillah, tamla'ani, kedua-duanya memenuhi timbangan. Tapi di sini timbangannya nggak main-main nih, ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Antara bumi dan langit kan jaraknya jauh sekali, itu terisi semuanya dengan pahala membaca subhanallah walhamdulillah. Boleh tambahin wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dipisahin nih subhanallah doang sama walhamdulillah lain lagi begitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ntar Allahu akbar. Nah itu misalnya sahabi sembahyang begitu ya, yang 33 itu. Cuman yang kurang bagus kadang-kadang terburu-buru ya, terburu-buru. Ya, subhanallah buru-buru. Kalau saya pengen santai orangnya, nggak bisa buru-buru. Ya, saya kadang-kadang kalau ngikutin sedapatnya saya baca, nggak cukup 33, enggak, udah sedapatnya aja. Subhanallah. Nah, kalau bisa sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Jadi ketika dia mengucap, pikirannya, hatinya penuh tuh dengan isi dan maksud dari ucapan tersebut ya. Ada subhanallah, ada alhamdulillah. Nah ini dua-duanya ini tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi kalimat pahala dari subhanallah dan pahala walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Terus lagi hadisnya ini, wassalatu nur, sembahyang itu adalah cahaya, baik cahaya di dunia ataupun cahaya di akhirat. Cahaya di dunia, orang yang sembahyang itu mendorong jadi orang baik begitu. Dia akan berpikir kalau berbuat dosa, bukan sembahyangan kok masih begini aja nih ya, dia akan berpikir juga begitu. Dan ada ayat yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu kan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu manfaat dari sembahyang. Ya pasti sembahyang yang dihayati, sembahyang yang diresapi, apa yang dibaca dihayati dan dilaksanakan dalam kesehariannya, maka otomatis ya, dia ogahlah nakal, nah, sudah dekat, dia merasa dekat dengan Allah ya, jadi ogah nakal. Maka di sini dikatakan sembahyang itu dia cahaya supaya orang nggak kegelapan di dunia ini ya. Jadi di dunia ini dia terang dalam arti ya mengetahui jalan yang benar itu yang ditempuh, dan mengetahui jalan yang haram itu yang ditinggalkan. Karena dia cahaya, ibarat malam-malam ada lampunya, ada senternya ya. Jadi gampang, nggak ngesruk kemana-mana. Itulah sembahyang cahaya. Di akhirat nanti di kuburan cahaya, kuburannya terang katanya begitu, karena dia sembahyang. Itu wassolatu nur, sembahyang adalah cahaya. Kemudian wassodaqatu burhan, sedekah itu burhan alias bukti. Sedekah itu bukti apa? Bukti imannya kepada Allah. Jadi iman itu perlu pembuktian. Di antara pembuktian yang paling nampak di sini yaitu bersedekah. Karena sembahyang semuanya sembahyang. Tapi ketika disuruh bersedekah belum tentu semuanya sedekah. Di sini nih pembukti ada itu. Jadi sedekah, entah itu sedekah wajib kayak zakat ya, sedekah sunat itu yang disebut sedekah ya. Nah itu burhan, bukti. Jadi bukti keimanan seseorang harus dibuktikan. Sembahyang kan nggak pakai duit. Kalau sedekah pakai duit, ini yang repot ini. Disusah payahnya, capek nyari duit sono kemari, dikeluarin juga buat sedekah. Terbuktilah imannya itu kepada Allah benar. Ya. Begitu. Dipercaya sama Allah bahwa nanti Allah akan balas. Ya. Buktinya dia bersedekah. Wassadaqatu burhan. Kemudian, nah ini baru ketemu nih, wassabru diyaun, baru ketemu. Wassabru diyaun. Ya, sabar itu cahaya. Cuman ini bedanya dengan nur dan dia. Dia itu cahaya kuat.
Nur, cahaya sedanglah, kayak bulan. Ya, bulan itu cahayanya nur, adem. Tapi kalau cahaya kuat, mata itu namanya dia Udin, ya, nama orang itu. Pakai dot di sini, dia itu cahaya kuat, ya, seperti matahari. Jadi sabar ini bukan main digambarkan sama Nabi. Ya, dia merupakan cahaya yang kuat begitu, terang banget begitu. Supaya menghadapi segala sesuatu ya dengan sabar begitu. Jadi dia cahayanya sangat kuat begitu. Dengan sabar maka kegelapan, kesusahan jadi terang. Kegelapan, kesusahan jadi terang. Nah, itu yang kita jadikan judul itu tadi, babus sabar. Nah, ini nih yang digaris bawahi, was-sabru, dia sabar itu cahaya kuat, bagaikan matahari. Jadi matahari ketika datang ketika gelap datang matahari terang semua. Ya, terang semua begitu. Kesulitan ketika dihadapi dengan sabar ya jadi beres begitu. Hadapi dengan kesabaran. Tapi ingat, sabar bukan berarti nyerah, itu kan. Dihadapi, kemudian dia berusaha mencari jalan keluar. Cari gimana? Allah berikan akal, Allah berikan perasaan, Allah berikan ilmu, Allah berikan agama. Nah, ini dipadulah, diolah supaya bisa keluar dari musibah. Gimana ini? Ya. Kemudian selanjutnya hadisnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu merupakan hujjah. Ya, hujjah ini nanti jadi dalil dia. Jadi Quran jadi dalil yang menguntungkan. Mungkin bahasa sekarangnya jadi saksi yang menguntungkan atau jadi saksi yang merugikan. Dalam pengadilan kan ada saksi, ya, cuman saksinya merugikan. Ini saksi, misalnya itu yang saksi yang merugikan, yang dipanggil ame jaksa itu yang nuntut. Kata ini saksi emang benar dia begini. Ya udah terdakwa bikin gerentak udah. Ya, saksi yang merugikan. Ada saksi yang menguntungkan, mungkin temannya itu saksi yang diminta oleh yang terdakwa. Terdakwa ini yang lagi di sidang supaya dia selamat dari jerat hukum. Nah, dicari teman-temannya nih yang mengetahui dia orang baik begini begitu. Ya, begitu. Nah, ini Quran juga hampir sama ini. Al-Quran bisa jadi saksi yang menguntungkan, bisa jadi saksi yang merugikan. Cuman Al-Quran gak bisa dibayar ini. Istilah saksi manusia bisa dibayar. Ya lu ntar bilang ya bahwa saya tuh nggak tahu tuh sama dia. Ya, biar nggak terbukti saya korupsi dari dia. Bilang aja saya nggak pernah ketemu begitu. Ya udah beres begitu kan. Kasih duit berapa ya misalnya kan. Quran nggak bisa disogok. Quran nggak bisa disogok. Ya. Nanti di akhirat deh jadi saksi yang menguntungkan atau merugikan. Ya. Kalau kita benar, wah Quran jempolin, Quran belain. Jadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti datang dia di hari kiamat memberikan pertolongan. Jadi saksi yang menguntungkan, memberikan pertolongan. Ya sudah tentu supaya Al-Quran yang dibaca jangan dilawan itu. Kadang-kadang kan repot dibaca Al-Quran misalnya suruh apa nih? Suruh sembahyang, baca lempengan aqimus shalah misalnya. Ini enggak sembahyang, cuman baca doang. Dibaca misalnya wa'atuz zakat. Nah, ini kebetulan wajib zakat, enggak pernah ngeluarin zakat. Itu bagaimana? Cuman dibaca doang. Nanti kata Al-Quran dia bohong ya Allah. Itu tukang ngaco begitu. Ini bisa baca doang, kerjaannya berlawanan dengan saya kata Al-Quran. Tapi dah kalau begitu. Itu yang disebut wal Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa jadi bukti membawa kebaikan, bisa jadi bukti membawa kehancuran. Kemudian kullun nasi yagdu. Setiap orang berusaha.
Ya, setiap orang berusaha, ya. Fabai'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan patuh kepadanya, dijual dirinya kepada Allah. Ya Allah, inilah dari saya, apa yang kau kehendaki saya turutin. Allah suruh ini dikerjain, Allah larang itu ditinggalkan. Itu namanya fabai'un nafsahu, dia jual dirinya kepada Allah. Nah, ini berarti apa ya? Pamu'tikuha, berarti dia telah memerdekakan dirinya dari api neraka, begitu. Au mubikuha, atau ya manusia berusaha kemudian membinasakan dirinya. Ketika dia hidup di dunia, berusaha ini, berusaha ono, berbuat ini, berbuat itu, tapi dia nggak sadar perbuatan yang ia kerjakan untuk membinasakan dirinya sendiri. Kenapa? Dirinya dijual kepada setan, dirinya dijual kepada hawa nafsu. Apa yang nafsu mau diturutin, apa yang setan bisikin dikerjain. Jadi manusia begitu memang. Ya, ada dua jalan aja nih. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsu. Yang mau menjual dirinya kepada Allah, itulah dia berarti membebaskan dirinya dari neraka. Tapi yang menjual dirinya kepada setan, kepada hawa nafsu, jerumusin ke dalam neraka, ya. Rawahu Muslim. Yang terpenting di dalam hadis tadi yaitu hadis yang berbunyi wasabru, dia sabar itu penerang yang kuat, ya, bukan penerang doang, deh, kuat. Artinya punya cahaya begitu kuat, menembus kegelapan, menerangi dengan cahaya yang kuat itu. Maka ini sabar penting, dan yang paling pokok, sabar nggak datang begitu aja, sabar mesti dipaksain. Nanti tuh hadis nomor 2 tuh ada tuh yang berbunyi wa may yatasabbar yusabbirullah. Yatasabbar artinya memaksakan dirinya sabar. Ada arti begitu. Cuma kadang-kadang nggak diartiin demikian. Kadang-kadang diartiin barang siapa yang sabar, maka Allah berikan kesabaran. Susah, tapi ada yatasabbar ini. Yatasabbar artinya memaksakan dirinya sabar. Artinya apa? Sabar perlu dipaksain. Kalau ente nggak paksain, jangan mengharap diri ente sabar. Begitu. Jangan pernah mengharap, walaupun ente ngaji tiap malam di sini pengajian hadir, tapi nggak pernah ente sabarkan diri ente, nggak pernah ente paksaan. Pokoknya ente ngamuk mulu dah. Iya, waktu pengajian sih asik-asik aja. Entah di rumah di mana-mana kerjaannya ngamuk mulu. Dia nggak pernah paksain, nggak nempel tuh ilmu. Nggak pernah dipaksain. Sesuatu dipaksain dulu, entah lama kelamaan baru menjadi darah daging dia. Semuanya begitu, nggak gampang nih. Makanya kata-kata sabar pahit, harus dipaksain. Ya, nggak dipaksain susah saudara-saudara jadi orang sabar. Maka ada tuh yang ngomong sama saya, ada seseorang, kenapa sih dia kan Pak Ustadz sering hadir di pengajian, kok orang nggak sabar banget? Iya, ya itu tadi jawabannya. Karena dia nggak pernah maksain dirinya sabar, dia nggak sadar itu, kayak nggak sadar, ya nggak pernah sabar jadinya, bawaannya ngamuk mulu, bininya dimarahin, sudah anak ya, temperamen, ngamuk mulu, orang ngamuk mulu begitu, susah saudara-saudara ya, kesabaran tuh nggak gampang. Jadi sekali lagi paksain kesabaran kepada diri kita, ya dengan cara bisikin diri kita, saya harus sabar, lawan. Emang tuh untuk memaksakan sabar, istilah saya tuh kedeker itu, nahanin. Dia pengen ngamuk tapi nahanin supaya nggak ngamuk bagaimana? Susah banget itu. Dia pengen marah tapi dinahan dirinya supaya jangan marah. Aduh, ya itu tadi saya bilang kedeker udah. Susah, berat. Ya begitulah saudara-saudara yang namanya sabar. Dia bagus sekali. Kemudian ulet juga tadi, harus ulet. Wah, harus ulet, harus bisa begitu. Jangan capek sedikit nyerah, gua gak ada mulu udah. Ya nggak tercapai udah. Jangan, harus berusaha lagi. Itu kan arti sabar ulet tadi ya.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat sabar, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang bagus, jalan yang diredhoinya, dan semoga Allah jauhkan kita dari virus corona dan dari segala bencana dan bala, dan mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, lebih-lebih dosa ibu bapa dan guru-guru kita. Semoga Allah ampuni mereka, dan juga istri, anak, saudara. Allah lebih tahu nama mereka. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratina wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana afriq 'alaina sabra, Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.